This video is brought to you by Talata Kontraktor. Saat ini sudah mulai banyak karya arsitektur di Indonesia yang banyak diterapkan ke hunian rumah tinggal. Nah, dan di setiap rumah tinggal itu kan punya stylenya sendiri-sendiri. Nah, kali ini saya ingin membahas style apa sih yang saat ini sedang tren dan banyak digunakan di Indonesia. Hai, nama saya Lintang. Saya arsitek Talata. Yang pertama ada style arsitektur industrial. Nah, style arsitektur industrial sendiri ini sebenarnya kan asalnya menggunakan material-material yang sering digunakan di dunia industri. Tujuannya adalah untuk ngasih dalam dunia industri kan ada unsur keamanan sama fungsi yang ditambahkan kedua itu. Nah, ketika unsur industri itu diterapkan dalam sebuah hunian bangunan itu ternyata responsnya cukup positif nih di Indonesia. Makanya arsitektur industrial ini sudah sangat sering digunakan untuk banyak bangunan di Indonesia, terutama yang sering kita temui adalah di kafe-kafe. Nah, kafe-kafe yang menggunakan unsur industrial ini kebanyakan mereka ingin menunjukkan kejujuran dari material tersebut. Ini loh, aku pakai baja di sini, aku pakai dinding yang memang tidak berplastik tapi masih kelihatan batu batanya. Nah, itu mereka ingin menunjukkan keunggulan dari teksturnya. Jadi yang dimainkan memang dari tekstur. Untuk warna kebanyakan kan monokrom. Nah, dari perpaduan dua itu ternyata ketika dimasukkan ke dalam hunian itu cantik dan bisa homey juga. Lalu yang kedua ada arsitektur Skandinavian nih. Nah, arsitektur Skandinavian ini sebenarnya kan mereka menggunakan unsur-unsur desain dari Skandinavian itu sendiri. Ciri khasnya adalah mereka menggabungkan struktur dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mereka berpacu pada lingkungan sekitarnya itu kayak apa dulu. Nah, cuma ciri khas dari arsitektur di Skandinavian sendiri itu mereka banyak memainkan unsur kayu. Yang yang tradisionalnya itu kebanyakan mereka menggabungkan unsur kayu sama unsur kain. Cuma di Indonesia ini kebanyakan kan memainkan desain yang clean, yang minimalis. Jadi kebanyakan kalau saya lihat itu mereka menggabungkan elemen kayu, beton, jadi monokromnya dapat, tapi unsur hangat dari kayunya dapat juga. Lalu ciri khas dari Skandinavian lainnya adalah mereka banyak memanfaatkan cahaya natural. Jadi banyak bukaan-bukaan. Jadi kesan rumahnya itu hangat. Jadi orang-orang yang tinggal di dalam itu harapannya mereka bisa merasa betah berada di dalam rumah dengan style Skandinavian tersebut. Lalu ada juga gaya yang namanya modern minimalis. Modern minimalis ini sebenarnya muncul di Indonesia itu sudah cukup lama, setahu saya sejak tahun 2000-an. Dan gaya tersebut semakin tren dan semakin sering digunakan karena gaya tersebut hampir ada di setiap perumahan-perumahan di Indonesia. Nah, jadi orang-orang Indonesia ini sudah mulai terbiasa dengan gaya modern minimalis nih. Nah, tapi seiring dengan berkembangnya zaman, menurut saya yang namanya gaya modern minimalis ini sudah mulai perlu ada pembaruan. Karena itu sekarang mulai muncul gaya-gaya arsitektur yang baru dan mulai diterapkan di Indonesia. Jadi nggak kebanyakan pakai modern minimalis semua. Jadi mulai banyak juga yang menggunakan gaya desain arsitektur yang baru.
Lalu yang terakhir yang ingin saya bahas itu adalah arsitektur kontemporer nih. Sebenarnya arsitektur kontemporer itu selama kuliah itu disebut sebagai arsitektur postmodern karena sudah melewati tahap modern dulu, lalu kita sudah sampai di tahap kita sekarang. Sebenarnya arsitektur kontemporer itu menurut saya tidak ada acuan asli, tidak ada acuan yang pasti karena arsitektur kontemporer itu sebenarnya percampuran dari beberapa gaya, kayak gaya modern minimalis dicampur dengan gaya arsitektur Jawa misalkan. Nah, ketika dicampurkan itu bisa disebut sebagai arsitektur kontemporer. Kenapa? Karena ciri khas dari arsitektur kontemporer adalah itu adalah arsitektur masa kini. Jadi apa yang ada muncul saat ini itu disebut dengan arsitektur kontemporer. Batasnya sampai mana kita nggak tahu, karena tergantung manusianya. Mau sampai kapan kita menggunakan arsitektur kontemporer ini? Nah, jadi sebenarnya dalam bangunan hunian rumah tinggal itu kan kita sudah tahu kalau stylenya itu ada banyak. Nah, tapi karena rumah itu sebenarnya kan sifatnya kan personal ya. Jadi menurut saya rumah yang baik adalah rumah yang sesuai dengan diri kita. Nah, untuk itu alangkah baiknya untuk urusan desain itu dipercayakan kepada kami para arsitek. Nah, kemudian untuk urusan pembangunan nih, rasanya akan sia-sia kalau rumah sudah didesain sedemikian rupa, sudah sesuai dengan diri kita, tapi ketika pelaksanaan itu jadinya beda sama desainnya. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, kami dari Talata Kontraktor, kami menyediakan jasa desain dan bangun. Jadi itu memang sudah satu paket nih. Desainnya sesuai dengan keinginan dan karakteristik teman-teman, lalu bangunan yang dihasilkan itu juga sama dengan desain. Jadi bisa dibilang kami di sini hadir untuk sebagai solusi nih untuk teman-teman yang ingin membangun rumah hunian pribadi yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Yuk konsultasi aja dulu.